Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ini Gus Isul Hakli Dinillah yang akan menjadi pemateri dalam obrolan santai malam ini. Ya, yang pertama, menurut Anda Gus, moderasi beragama itu apa? Oke, tema yang menarik tentunya jika kita belajar atau kita diskusi tentang moderasi beragama. Jadi karena di Indonesia khususnya, mungkin di dunia itu agama itu menjadi pedang. Agama itu menjadi pedang untuk menyerang orang lain. Agama jadi pedang untuk menyerang orang lain. Nah, moderasi beragama ini bagaimana kita tidak memegang pedang itu untuk menyerang orang lain, tapi kita memegang pedang itu untuk diri kita sendiri, dalam arti untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, moderasi beragama ini bisa kita katakan kita tidak ekstrim ke kanan, dalam arti ke kanan itu kita ekstrim Islam negara harus Islam, harus berpatokan Al-Quran, harus hadis, itu nggak seperti itu. Dan juga kita tidak ke kiri dalam arti itu kita bebas, Islam tidak harus berlandasan Al-Quran, hadis, nggak seperti itu. Tapi moderasi beragama adalah kita menjalani agama dengan tengah-tengah, dengan tidak kanan, dengan tidak kiri. Kalau saya bayangkan kanan itu memegang pedang untuk menyerang orang lain, kalau kiri itu memegang pedang, ditaruh pedangnya tidak digunakan. Tapi kalau tengah-tengah memegang pedang untuk melindungi dirinya. Jadi tidak ekstrim banget kanan dan tidak longgar banget seperti yang kiri. Itu moderasi beragama. Sikap kita dalam beragama itu dengan biasa baik, cara gampangannya. Tadi ada kata Al-Quran hadis. Dalilnya kira-kira apa itu? Moderasi beragama itu sebenarnya ya Mas, kalau tahu sebenarnya itu bukan suatu nama kekinian, bukan suatu program kekinian, dan bukan sesuatu hal baru. Tapi moderasi beragama itu dilakukan pada saat zaman Nabi. Namun secara bahasa memang moderasi beragama itu kekinian ya, bahasa moderasi itu kekinian. Tapi dalam prakteknya itu dari dulu tuh memang sudah ada. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu kalau Anda di Quran itu ada ayat ummatan wasatiyah. Di Quran ada ayat itu yang menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan umat yang wasatiyah, tengah-tengah itu, tidak kanan tidak kiri. Atau ada lagi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Supaya apa? Supaya kamu berbangsa-bangsa, bernegara-negara itu untuk saling mengenal, tidak ekstrim. Kalau saya boleh menerangkan ya Mas, panjang lebar, ini juga dalil dari sejarah bahwa ketika Nabi di Madinah, Nabi itu mengajarkan terhadap umatnya itu wasatiyah, moderat. Hal ini dibuktikan ketika Nabi ke Madinah itu Nabi itu membangun negara bukan berlandasan Islam total, dan membangun negara bukan berlandasan bebasan, tidak. Tapi Nabi itu tengah-tengah, yaitu bernegosiasi atau bekerja sama dengan Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan juga memegang prinsip Islam. Tengah-tengah ini namanya moderasi beragama. Dalil-dalil ini seharusnya sudah membuat mereka-mereka yang radikal, mereka-mereka yang ekstrim itu tobat. Tapi ya namanya manusia, beda pemikiran dan sebagainya. Dan itulah dalil yang sebenarnya.
secara hadis, secara Quran, secara sejarah itu terbukti. Menurut Anda di Indonesia itu sudah banyak yang tidak bermudarat atau Oh, gini. Kenapa zaman sekarang NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, organisasi yang produk Indonesia itu sangat menjual atau sangat memproduksikan sangat mempasarkan kata-kata Islam jangan keras, Islam jangan ekstrim, Islam jangan radikal. Nah, kata-kata seperti itu menunjukkan bahwasanya di Indonesia itu sudah ada orang-orang yang radikal, yang ekstrim. Karena apa? Karena tidak moderat. Sehingga realitas seperti itu harus kita sikapi dengan apa? Dengan kita prinsip teguh dalam diri kita sendiri, NU sebagai jalan saya atau Muhammadiyah sebagai jalan saya, asalkan di dalam organisasi itu memiliki makna moderat. NU dan Muhammadiyah tentunya dua organisasi ini sudah memilikinya. Dan jika sudah ada, memang sudah ada di Indonesia, memang sudah ada. Apalagi gini, zaman sekarang ya, akhir-akhir ini kita mendengar Taliban yang di Afghanistan, seorang organisasi yang sangat ekstrim mengatasnamakan agama. Tentunya Taliban itu bukan hanya suatu organisasi di Afghanistan, tapi sudah menjadi ke dunia. Walaupun namanya tidak Taliban, contohnya di Indonesia pasti ada pendukung di Indonesia. contoh konkret kelompok radikal di Indonesia itu apa? Kalau saya sebutkan secara langsung itu beda etnis ya. Kalau konkretnya itu secara ini kehati-hatian ya, sebagai bentuk kehati-hatian itu seperti HTI, Hizbut Tahrir, ISIS, Taliban. Indikasinya itu yang seperti jungklang pada pikiran dan sujud pada pikiran. Terus solusinya untuk ini tadi yang sudah diajukan pertanyaan itu gimana? Oke. Solusi dari problem selama ini itu adalah kita sebagai warga Indonesia harus menjadi warga Indonesia yang beragama. Kita ber-Indonesia juga beragama. Ber-Indonesia karena apa? Ber-Indonesia dengan alasan apa? Ber-Indonesia karena kita hidup di Indonesia. Beragama atas apa? Karena nenek moyang kita itu beragama Islam. Kita harus ber-Indonesia juga beragama. Kalau secara dakwah itu solusinya adalah kita menggemborkan, kita mempasarkan nilai-nilai moderat terhadap masyarakat umum. Kita saling menjaga sesama muslim, tentunya seperti jangan ikut campur dengan orang lain seperti itu dan lain sebagainya. Ngaji mondok wis moderat, kue dia anak mondok wis moderat, kue dia anak mondok anakmu dia anak mondok wis moderat. Karena tradisi pondok pesantren itu tradisi moderat, itu pasti. Dan untuk menjaganya kita harus pegang Islam Nusantara. Oke, terima kasih Gus atas Ya, seperti itu. solusinya, terus atas jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga obrolan santai ini bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat bagi kehidupan yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.